Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah salat zuhur Masjid Musholla Al-Fikr yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari keempat puasa Ramadan kita, sekaligus sudah hari ketiga qiyamul lail kita, ibadah tarawih kita, serta ibadah-ibadah bawaan yang mengiringi dari upaya kita untuk menegakkan qiyamu Ramadan atau syamu Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, apa yang telah berlalu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah tidak menggunakan kata asyam, man shoma, tapi menggunakan kata man qama. Apa bedanya asyam dengan qama? Kalau syam secara terlihat itu artinya puasa, sedangkan qiyamah artinya menegakkan atau mendirikan. Kenapa kemudian muncul opsi qiyamu Ramadan, mendirikan Ramadan? Itu karena selain puasa Ramadan, ada ibadah-ibadah lain yang oleh kita sebagai muslim wajib menegakkannya. Misalkan pada malam hari kita tarawih yang hanya biasanya 4 rakaat menjadi 11 atau 23 rakaat. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Yang biasanya kita tadarus dalam sehari belum tentu dapat 1 lembar, dalam bulan Ramadan kita qiyam Ramadan, menegakkan Ramadan, itu kemudian berlembar-lembar bertahan kita untuk membacanya. Baik itu dalam sekali duduk atau beberapa kali duduk. Ada menyiasatinya dengan qiyam Ramadannya dengan membaca kitab suci Al-Quran itu dengan setiap selesai sholat 10 menit. 10 menit itu kurang lebih ya sekitar 3 lembar begitu ya. Karena kalau secara rata-rata kecepatan kita dalam membaca 1 juz itu yang isinya sekitar 9 lembar itu sekitar 45 menit. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kita memilah-milah waktu yang kita laksanakan dalam rangka qiyam Ramadan tadi, itu dalam 5 waktu kali 10 menit saja berarti sudah kurang lebih 1 juz dalam sehari. Kita mulai dari man shoma Ramadana. Barang siapa yang bersiam, berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena iman. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang berpuasa tidak karena iman? Tentu banyak. Bagi orang munafik, dia kesannya berpuasa, ikut menahan lapar bersama kita, tetapi dosa-dosa tetap dilaksanakannya. Itu hanya siasat agar terlihat berpuasa bersama kita. Itu bagi orang munafik. Yang tidak jujur pada dirinya, bahwa dia ingin terlihat berpuasa bersama dengan orang-orang yang berpuasa. Karena lingkungannya ikut berpuasa. Kemudian bagi orang yang riya, dia juga berpuasa menahan lapar, menahan haus, dan hal-hal yang lain. Tetapi dia semata-mata karena ingin dipuji oleh kawan-kawannya, dipuji oleh teman-temannya, dipuji sama tetangganya, atau dipuji sama orang-orang lain yang berinteraksi dengannya. Sehingga dia seakan-akan berpuasa. Atau bagi anak kecil, biasa ada orang tua yang menginginkan agar anaknya berpuasa, dia mengiming-imingi dengan puasalah, biar nanti di akhir puasa, dalam sehari puasa,
saya beri ganjaran 10.000, sehingga dalam 30 hari dapatlah 300.000. Kan ini angka yang cukup besar, yang boleh jadi uang jajan sebanyak itu tidak diperolehnya di bulan Ramadan. Tapi itu dalam rangka mendidik anak. Kemudian Ibnu Battal mengatakan imanan ini sebenarnya adalah bentuk keyakinan bahwa dengan berpuasa ini itu benar-benar merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kultum saya sampaikan, imanan itu adalah rujukannya adalah Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam, laksanakanlah puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan hanya kewajiban umat Islam, tapi juga umat-umat sebelum umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasannya, jangan sampai kita berpuasa tidak tahu, hanya karena ikut-ikutan saja. Karena ikut-ikutannya kemudian di masyarakat berkembang puasanya hanya 3 hari. 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Biar terkesan merapel katanya semua dalam 3 hari itu. Dia banyak paham lah. Kemudian imanan wahtisaban, juga dengan keyakinan bahwa akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kita lihatkan ibadah yang kemudian kita dengan sungguh-sungguh, bisa kita bayangkan biasanya kita di musola ini hanya 2 atau 3 baris, hanya sekali gelombang. Dengan Ramadan alhamdulillah bisa kita sampai 2 atau 3 kali gelombang dalam. Itu artinya apa? Kita benar-benar dengan ibadah Ramadan ini melatih niat kita, menggugah niat kita untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan adalah tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada diskusi menarik tentang ghufira lahu ini, diampunkan dosa-dosa kita. Apakah dosa-dosa yang juga masuk dosa besar? Sebagian ulama mengatakan yang diampunkan itu adalah hanya dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar itu perlu taubat khusus atas dosa besar yang telah kita lakukan. Dosa besar itu diantaranya adalah syirik kepada Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Faman kana yarju liqa rabbi", barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, falyamal amalan soleh, lakukanlah amal soleh. Jadi amal soleh, tetapi tidak boleh mempersekutukan Allah, karena begitu mempersekutukan Allah maka amal soleh yang kita lakukan termasuk ibadah Ramadan yang kita perjuangkan untuk kita jaga sepanjang hari di saat siang, dan di malam hari kita ikuti dengan ibadah-ibadah bawaan dari puasa, itu kemudian akan menjadi nol kembali. Kalau segala sesuatu dikalikan dengan nol, ya hilang, habis. Dalam ilmu matematika kan begitu ya. Seberapa besar pun pahala kita, seberapa pun angkanya, kalau dikalikan dengan nol, maka hilang. Maka dalam berinteraksi dengan masyarakat, jangan sampai kita menjadi faktor pengali nol. Faktor pengali nol apa? Artinya kita membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak, kalau tidak memberi manfaat buat lingkungan sekitar kita, jangan sampai kita memberi kerusakan. Barangkali cukup itu yang dapat saya sampaikan di kultum kita. Saran saya sebenarnya kultum ini baiknya pas setelah gelombang pertama. Jadi di awal jamaah sudah diberitahu. Kalau di musola gedung H, itu di sebelum zuhur malah ya. Sebelum zuhur. Itu dalam rangka tadi menjaga gelombang-gelombang yang ada. Biar tidak mengganggu aktivitas ibadah kita. Baik, semoga Allah meridai pertemuan kita pada siang hari ini, memberkahi pertemuan kita, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa menggugah kesadaran kita untuk meyakini bahwa ibadah kita ini adalah kewajiban yang telah diwajibkan baik bagi kita maupun umat-umat sebelumnya, dan kita kini semoga Allah memberi ganjaran kita dengan ampunan dosa, dan terakhir la'allakum tattaqun. Semoga ini menjadi ajang bagi kita untuk mendapatkan takwa. Dengan takwa akan menjadi penyeimbang dalam berkehidupan sehari-hari. Kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah atau kurang itu dari perbedaan saya sendiri. Billahi fi sabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.